Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rahman Nurhayati dengan NIM 19.10120 dari kelas C Ekonomi Politik, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menceritakan salah satu ekonom yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi beliau ini terkenal sebagai ekonom Amerika karena dukungannya yang kuat dan berpengaruh terhadap teori-teori John Maynard Keynes. Tokoh ekonomi yang akan saya bahas adalah Alvin Harvey Hansen. Nah, Hansen ini merupakan seorang tokoh ekonom yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Beliau lahir di Fibok, Dakota Selatan pada tanggal 23 Agustus 1887. Dia ini merupakan putra dari pasangan Niels Hansen dan Mary Birgitta Nielsen. Untuk perjalanan pendidikannya, Hansen mengawali karirnya pada tahun 1910 dengan menjadi seorang guru. Setelah dia lulus dari Universitas Yangton dengan mengambil jurusan bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1930, dia mempelajari ekonomi untuk mengetahui cara bagaimana mengatasi masalah-masalah sosial dan di mana dia belajar di bawah bimbingan ekonom juga, yaitu Richard T. Ely dan John R. Commons. Lalu pada tahun 1916, dia menyelesaikan kursus untuk PhD dan dia mengajar di Brown University sambil mengerjakan disertai doktoralnya yang berjudul Cycle of Property and Depression. Kemudian dia telah menyelesaikan disertasinya pada tahun 1918. Lalu karyanya tersebut baru bisa diterbitkan pada tahun 1921. Di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1918, dia sudah mulai fokus dengan dunia ekonomi. Kemudian dia mengambil kuliah pasca sarjananya di University of Wisconsin dengan tesis siklus bisnis. Kemudian pada tahun 1919, dia bergabung dengan Universitas Minnesota dan dia memulai mengajar di universitas tersebut dengan spesialis siklus bisnis pada tahun 1923. Kelompok atau aliran yang dianut oleh Alvin Hansen Harvey. Nah, Alvin Harvey Hansen ini merupakan penyebar dan penganut aliran Keynesian. Pada tahun 1937, dia datang ke Universitas Harvard dan mengadakan seminar pasca sarjana tentang kebijakan fiskal. Lalu pada pelaksanaan seminar tersebut, dia berhasil menginspirasi banyak orang dan para mahasiswa terhadap ekonomi Keynesian. Salah satunya ialah Paul Samuelson. Paul Samuelson merupakan murid yang sangat terkenal di Universitas Harvard. Kemudian, Hansen selalu mempengaruhi para siswanya akan tentang aliran Keynesian dan banyak pula para siswa yang pada akhirnya memegang jabatan di pemerintahan setelah menganut aliran Keynesian. Selain dengan mempengaruhi para siswa-siswanya, Hansen juga sering tampil bersaksi di depan Kongres untuk menyebarkan aliran Keynesian tersebut. Karya-karya Alvin Harvey Hansen. Karya-karya Alvin Harvey Hansen ini cukup banyak. Pada tahun 1928, teks pengantar prinsip ekonomi bersama Frederick Garver membawanya untuk memperhatikan ekonomi secara lebih luas. Kemudian, pada tahun 1932, dia terpilih sebagai anggota Asosiasi Statistik Amerika. Lalu pada tahun 1935, dia memulai menyusun Undang-Undang Jaminan Sosial untuk membantu Edwin E. White. Lalu pada tahun 1933 sampai 1934, Hansen bertugas di beberapa pos penasehat pemerintah. Salah satunya adalah Direktur Riset Komite Kebijakan dalam Hubungan Internasional.
Kemudian pada tahun 1937 dia ditawarkan untuk menjabat Lucius N. Littauer, ketua ekonomi politik di Universitas Harvard. Kemudian pada tahun 1938 dia membuat sebuah sketsa garis besar yang biasanya itu sering disebut tesis stagnasi sekuler. Kemudian pada tahun 1940 sampai 1945 dia ditunjuk sebagai penasehat Komite Jaminan Sosial dan penasehat ekonomi khusus untuk Mariner Eccles di Federal Reserve Board. Dan pada tahun 1956 dia sudah pensiun dari mengajar. Jadi di tahun 1956 dia sudah mengakhiri dari dunia mengajar. Dia sudah tidak mengajar lagi. Hansen ini memiliki banyak karya yang mendunia, yaitu di antara banyaknya karya tersebut, yang paling menonjol ialah buku tentang Fiscal Policy of Business pada tahun 1941 dan Business Cycle and National Income pada tahun 1951. Buku ini itu membahas tentang analisis mengenai fluktuasi ekonomi dan bagaimana mengantisipasi fluktuasi ekonomi. Di buku ini juga membahas tentang fluktuasi faktor determinan pendapatan nasional yang menjadi penyebab fluktuasi ekonomi. Buku tersebut juga membahas mengenai hubungan antara pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan fluktuasi ekonomi. Kemudian untuk karya dia yang terkenal yang ketiga itu ialah di buku A Guide to Kindness pada tahun 1953. Di dalam buku ini tuh membahas tentang kalangan ahli ekonomi sendiri banyak mengalami kesulitan memahami The General Theory. Hansen sendiri itu pun berhasil menyusun The General Theory secara sistematis dengan kerangka analisis dalam bukunya sendiri. Lalu untuk pandangannya, kebijakan yang ditawarkan dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Salah satu teori yang paling terkenal yang dibuat olehnya itu adalah model ISLM yang telah ia kembangkan bersama dengan John Hicks yang disebut dengan sintesis Hicks-Hansen. ISLM itu seperti ini. Lalu di dalam kurva tersebut itu menggambarkan hubungan antara kurva tabungan investasi dan kurva preferensi likuiditas atau jumlah uang beredar. Pada model ISLM telah digunakan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan juga digunakan untuk menyarankan tingkat potensial kebijakan stabilisasi yang sesuai. Jadi, pada model ini itu menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal atau monetary yang diambil bisa mempengaruhi PDB. Sebenarnya model ini itu dikembangkan oleh John Hicks pada tahun 1937, lalu diperluas oleh Hansen sebagai representasi matematis dari teori ekonomi makro Keynesian. Sekian dari saya, Mutia Rahmanur Hayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.